Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang bisa membantah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan pengaruhnya Rasulullah bukan cuma di dunia saja, sampai di akhirat. Kalau ada seseorang mengidolakan satu sosok, baik itu pahlawan, artis atau siapa, hanya bagian saja, sebagian sisi karakternya saja biasanya yang ditiru. Akan tetapi beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dari Rasulullah ditiru oleh umatnya. Bahkan cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diikuti oleh umatnya. Tidak ada satu sosok yang melebihi Rasulullah dalam hal ini. Ini tidak bisa dibantah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengaruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma di dunia saja, akan tetapi sampai nanti di akhirat. Buktinya apa? Nanti di akhirat kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau mengandalkan apa? Ibadah kita nggak sempurna, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Kita hanya berharap syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ini adalah manusia yang pertama yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan syafaat Rasulullah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi membagi syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah menjadi 4. Yang pertama syafaat di mana di situ adalah syafaat ketenangan. Kapankah itu? Saat yaumul ba'ats. Di saat kita nanti setelah mati semua, manusia mati dibangkitkan lagi oleh Allah, maka di situ terjadi sebuah kegelisahan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Itu adalah waktu yang sangat genting. Maka dibutuhkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, saat dia dibangkitkan dari alam kubur, maka dia akan mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa. Karena waktu itu waktu yang sangat genting. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semuanya akan lari dari teman-temannya, mencari selamat masing-masing. Wa ummihi wa abi, semuanya akan lari dari ayah ibunya. Wa sahibatihi wa bani, semua akan lari dari istrinya, dari keluarganya. Semuanya akan dalam kegelisahan. Akan tetapi di situ ada golongan manusia wujuhu yauma idzin musfirah, wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang ceria, dhahikatun mustabsyirah, mereka tertawa ria, gembira ria. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat pertama adalah saat kita dibangkitkan dari kuburan kita. Kemudian syafaat yang kedua akan di situ diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kita menghadapi hisab. Di saat kita dihadapkan pada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya aib-aib manusia itu akan dibongkar, semuanya kesalahan dosa-dosa itu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya sudah divonis untuk disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, dia selamat. Syafaat Rasulullah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala yang tadinya sudah divonis ini penduduk neraka, maka dia selamat karena syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Syafaat yang ketiga adalah di mana di saat itu apabila ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa di dalam neraka sudah sekian lama, ternyata saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang santai-santai di dalam surga. Karena apa? Pendengaran dan penglihatan sudah ditutup oleh Allah. Begitu sudah sampai waktunya pendengarannya ini dibuka oleh Allah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jeritan umatnya, ternyata ada yang di dalam neraka. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung sekilat mendatangi neraka, minta kepada Allah, minta izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya yang masih di dalam neraka. Itu adalah syafaat dari Rasulullah. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat naiknya seseorang di surga sampai naik di surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajatnya itu naik. Yang tadinya kelasnya itu di bawahnya Rasulullah, karena Rasulullah adalah surga tertinggi. Kemudian karena syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga yang kelasnya rendah di bawah surganya ditolong oleh Rasulullah dengan izin Allah, maka dia akan bisa bersama dengan surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang sempurna, manusia yang diberi wewenang, diberikan hak untuk menolong umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Naudzubillah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan syafaat pertolongannya, mungkin tidak diakui sebagai umatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semuanya itu selamat di dunia dan akhirat, mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.